Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video pembelajaran tentang evaluasi pembelajaran sejarah. Nah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Yusmanidar, Putri Ica Lestari, Putri Sri Maulida, dan Isna Firdausa. Nah, untuk pembahasan pertama ada analisis standar penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan dalam Kemendikbud nomor 66 tahun 2013 adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi. Untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup yang pertama ada penilaian otentik, yang kedua penilaian diri, yang ketiga penilaian berbasis portofolio, yang ketiga ulangan harian, yang keempat ulangan tengah semester, yang kelima ulangan hari akhir semester, yang keenam ujian tingkat kompetensi, yang ketujuh ujian tingkat mutu kompetensi, yang kedelapan ujian nasional, dan yang terakhir ada sekolah dan madrasah. Kemudian dijelaskan lagi dalam Kemendikbud nomor 23 tahun 2016 sebagai penggantinya bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengatur pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, yang selanjutnya menurut Kemendikbud 23 tahun 2016, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan juga menengah. Nah, selanjutnya standar penilaian pendidikan ini bertujuan untuk menjamin 1. Perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian. 2. Pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, efektif, efisien, dan sesuai konteks sosial budaya. Ketiga, pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. Adapun prinsip-prinsip penilaian yang telah diatur dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 pada bab 4 pasal 5 sebagai berikut. 1. Sahih, yang berarti prinsip didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. 2. Objektif, yang berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Yang ketiga, adil, yang berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. 4. Terpadu, yang berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terbuka, yang berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. 6. Menyeluruh dan berkesinambungan, yang berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. 7. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. 8. Beracuan kriteria, yang berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Dan yang kesembilan adalah akuntabel, yang berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. Kemudian, menurut BNSP, Badan Standar Nasional Pendidikan, prinsip-prinsip umum penilaian hasil peserta didik antara lain yaitu mendidik, transparan, menyeluruh, terpadu dengan pembelajaran objektif, sistematis, berkesinambungan, adil, dan pelaksanaannya menggunakan acuan kriteria. Penilaian hasil belajar pada pendidikan dasar dan menengah meliputi aspek 1. Sikap, 2. Pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan. Dalam menilai ranah tersebut, maka digunakan penilaian otentik. Penilaian otentik merupakan pendekatan dan instrumen asesmen yang memberikan kesempatan luas kepada peserta didik untuk menerapkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dimilikinya dalam bentuk tugas.
Baik, selanjutnya pembahasan tentang standar penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar oleh satuan pendidikan, bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan besar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Standar penilaian oleh pendidik menurut BSNP mencakup standar umum penilaian, standar perencana, standar pelaksanaan, standar pengolahan DNA, pelaporan hasil penilaian, serta standar pemanfaatan hasil penilaian. Masing-masing standar ini memiliki prinsip-prinsip dan kriteria yang ditetapkan oleh BSNP. Nah, yang pertama, A. Bentuk penilaian. Penilaian hasil belajar dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai bentuk penilaian. Ditinjau dari tekniknya, penilaian dibagi menjadi dua macam, yaitu tes dan non-tes. Bentuk penilaian yang dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah adalah berbeda. Baik, berikutnya adalah instrumen penilaian. Instrumen adalah alat bantu untuk mengumpulkan data atau informasi. Berdasarkan lampiran Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan disebutkan bahwa instrumen penilaian harus memenuhi persyaratan. Substansi yang mempresentasikan kompetensi yang dinilai, konstitusi yang memenuhi persyaratan, teknis sesuai bentuk instrumen yang digunakan, dan penggunaan bahasa yang baik dan benar, serta komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik, contoh, dalam bentuk berupa tes, pengamatan, penugasan per individu atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik, kompetisi, dan tingkat perkembangan peserta didik. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan adalah dalam bentuk berupa penilaian akhir atau ujian sekolah yang memenuhi persyaratan substansi, konstruk, dan bahasa serta memiliki bukti validitas empirik, dan instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk berupa UN yang memenuhi persyaratan substansi, konstitusi, dan bahasa dan memiliki bukti validasi empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antar sekolah, antar daerah, dan antar tahun. Berikut ini adalah mekanisme penilaian. Mekanisme penilaian adalah sistem atau teori atau upaya yang digunakan untuk mengukur pencapaian kompetisi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik. Untuk mengukur keberhasilan peserta didik, proses pencapaian kompetisi peserta didik perlu ditetapkan KKM. Kriteria ketuntasan minimal adalah kriteria ketuntasan belajar KKB yang ditentukan oleh satuan pendidikan. Mekanisme penilaian hasil belajar pendidik terdapat pada pasal 9, yang contohnya perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Mekanisme penilaian hasil belajar yang digunakan oleh satuan pendidikan terdapat pada pasal 10, yang contohnya penetapan KKM yang harus dicapai oleh peserta didik melalui rapat Dewan Pendidikan, atau penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan pada semua mata pelajaran, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan lain sebagainya. Dan ada juga mekanisme penilaian yang digunakan oleh pemerintah yang terdapat pada pasal 11, yang contohnya penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian nasional atau UN dan atau dalam bentuk lain dalam rangka pengadilan
mutu pendidikan atau penyelenggaraan UN oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengukur pencapaian kompetisi lulusan. Selanjutnya, ada prosedur penilaian. Dalam sebuah proses penilaian, ada beberapa langkah yang harus ditempuh agar memberikan penilaian yang lebih bermakna atau otentik. Ini sangat diperlukan agar hasil dari penilaian dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak yang terlibat dalam pendidikan dan berkaitan dengan objek yang dinilai. Penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran, mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan observasi pengamatan, menindaklanjuti hasil pengamatan, dan mendeskripsikan perilaku peserta didik. Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tahapan menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, memanfaatkan hasil penilaian, dan melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan 0 sampai 100 dan deskripsi. Penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui tahap yang sama dengan penilaian aspek pengetahuan. Prosedur penilaian proses dan hasil belajar yang digunakan oleh pendidik adalah dalam contoh menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun, menyusun kisi-kisi penilaian, membuat instrumen penilaian berikut pedoman penilaian, melakukan analisa kualitas instrumen, melakukan penilaian, dan lain sebagainya. Dan prosedur penilaian proses dan hasil belajar yang digunakan oleh satuan pendidikan, contohnya menetapkan KKM, menyusun kisi-kisi penilaian mata pelajaran, menyusun instrumen penilaian dan pedoman PESCO-nya, melakukan analisis kualitas instrumen, melakukan penilaian. Dan ada juga prosedur penilaian yang digunakan oleh pemerintah, contohnya menyusun kisi-kisi penilaian, menyusun instrumen penelitian dan pedoman perskorannya, melakukan analisis kualitas instrumennya, mengolah, menganalisis dan menginterpretasikan hasil penilaian, melaporkan hasil penilaian, dan memanfaatkan laporan hasil penilaiannya.